Pemirsa, setelah ditetapkan menjadi tersangka kasus suap izin proyek, Bupati Bekasi Ade Kuswara Kaunang diperiksa untuk pertama kalinya oleh KPK. Ade Bupati diperiksa bersama sang ayah yang juga tersangka. Bupati Bekasi Ade Kuswara Kaunang menjalani pemeriksaan di KPK Senin siang tadi. Pemeriksaan ini merupakan kali pertama usai dirinya ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh KPK. Ade Kuswara diperiksa bersama ayahnya HM Kunang. Keduanya terlihat selesai menjalani pemeriksaan pada pukul 14.35 waktu Indonesia Barat. Pada kesempatan itu, Ade menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Kabupaten Bekasi. Jawab, Pak. Masyarakat Kabupaten Bekasi. Oh, gitu, Pak, ya. Sudah terjadi. Oke, makasih Pak Ade. Sehat-sehat selalu, Pak Ade. Diketahui KPK menetapkan Bupati Kabupaten Bekasi Ade Kuswara Kaunang dan ayahnya HM Kunang menjadi tersangka kasus suap izin proyek. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kasih Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan, Taruna Faryadi yang sempat kabur akhirnya menyerahkan diri. Ya, KPK menahan Feryadi usai diperiksa. Kejaksaan Agung menyerahkan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Hulu Sungai Utara Kalimantan Utara Tri Taruna Faryadi ke KPK. Taruna Faryadi tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Senin siang sekitar pukul 12:50 waktu Indonesia Barat. Saat ditanya terkait alasan menabrak petugas KPK dan melarikan diri saat ditangkap, Taruna hanya diam dan melambaikan tangan. Mereka kabur kemana, Pak? Sampai nabrak petugas KPK, Pak? Pak, kenapa sampai nabrak petugas KPK, Pak? Kejaksaan telah menyerahkan seorang oknum TF Kasidatun pada KPK untuk kepentingan proses penyidikan dan sudah terima dan saat ini sedang dilakukan pemeriksaan oleh KPK. Penyerahan tersebut merupakan bentuk sikap kooperatif dan transparan kita sekaligus wujud nyata komitmen institusi dalam mendukung langkah-langkah penegakan hukum dan upaya bersih-bersih internal guna menjaga marwah dan integritas Korps Adiaksa. Sebelumnya pada Kamis 18 Desember lalu KPK melaksanakan operasi tangkap tangan terhadap 3 pejabat Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara. Mereka adalah Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara Albertinus Penapitupulu, Kepala Seksi Intelijen atau Kasih Intel Asis Budianto, dan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara atau Kasih Datun Tri Taruna Faryadi. Namun Tri Taruna Faryadi melarikan diri dan menabrak petugas KPK. KPK menetapkan ketiga sebagai tersangka dugaan pemerasan terhadap sejumlah perangkat daerah di Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Pada Agustus 2025, Saudara APN diduga menerima aliran uang sekurang-kurangnya sebesar 804 juta rupiah. Selain melakukan dugaan tindak pidana pemerasan, APN juga diduga melakukan pemotongan anggaran Kejari Hulu Sungai Utara melalui bendahara yang digunakan untuk dana operasional pribadi. Tersangka Albertinus Napitupulu dan Asis Budianto telah ditahan di kantor KPK selama 20 hari sejak 19 Desember hingga 8 Januari 2026. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, setelah menjalani pemeriksaan, KPK menahan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Taruna Faryadi terkait dugaan tindak pemerasan di lingkungan Kejari Hulu Sungai Utara. Ya, tersangka sempat kabur dan menabrak petugas KPK saat digelar operasi tangkap tangan di Kalimantan Selatan. Hari ini tersangka TAR sudah diserahkan oleh Kejaksaan Agung kepada KPK. Selanjutnya penyidik melakukan pemeriksaan secara intensif kepada tersangka TAR dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan dugaan pemerasan di lingkungan Kejaksaan Negeri KSU Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Pasca dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh penyidik, selanjutnya dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama. Terhitung sejak hari ini, penahanan dilakukan di gedung KPK C1 di gedung ACLC.
Ribuan truk terjebak antrean penyeberangan di Pelabuhan Bandar Bakau Jaya, Bojonegara, Banten. Ya, informasi yang usai jeda tetaplah di Sindo Today. Roy Suryo CS mengajukan uji laboratorium forensik independen terhadap ijazah Joko Widodo. Dua institusi independen yang ditunjuk Roy Suryo CS adalah Laboratorium Forensik Universitas Indonesia dan Badan Riset dan Inovasi Nasional. Mereka menyerahkan pada penyidik untuk menetapkan salah satu dari kedua lembaga yang diajukan itu yang nantinya akan melakukan uji forensik pembanding. Datang untuk meminta agar diadakan tes laboratorium forensik yang bersifat independen, yang hasilnya itu bisa kredibel, akuntabel, transparan, dan ini bisa dipertanggungjawabkan oleh para pihak dan tidak ada lagi pihak-pihak yang mengklaim itu tidak mewakili aspirasi begitu. Sebelumnya Polda Metro Jaya telah melakukan gelar perkara khusus kasus fitnah ijazah Jokowi. Dari gelar perkara tersebut, Roy Suryo CS masih tersangka. Polda Metro Jaya minta Roy CS ajukan pra-peradilan dengan status tersangka tersebut. Sementara itu pemirsa, tersangka fitnah Jokowi Roy Suryo kembali mempertanyakan watermark dalam foto ijazah Jokowi. Ya, Roy pun menduga ijazah Jokowi itu dimodifikasi. Saya jadi berpikir, apakah ini barang yang sama? Jangan-jangan ada barang yang lain. Jangan-jangan, sekali lagi. Karena di sini sama sekali nggak ada watermark. Sama sekali nggak ada emboss. Kenapa? Karena waktu itu kita belum mempermasalahkan watermark, belum mempermasalahkan emboss. Jadi jangan-jangan ada modifikasi lagi yang dilakukan terhadap ijazah yang ada di sini. Kenapa? Karena watermark dan embossnya itu tipis sekali. Dan itu hanya secara grafis, secara visual, tidak bisa kami raba. Ya, karena itu sangat mungkin. Kenapa tipis? Karena kalau tebal nanti menimpa semuanya lagi. Nah, nanti saya jelaskan. Kenapa saya bisa melakukan analisis ini? Izin, Pak Gub. Saya harus terangkan ya, mohon maaf sekali lagi. Jelek-jelek gini, 30 tahun yang lalu saya adalah juara nasional lomba fotografi. Juara nasional loh, juara 1. Ya, lomba fotografi nasional Piala Parpostel. Pada saat tahun yang sama saya juara 1 lomba perkebunan, foto perkebunan. Dan juara 2 lomba iptek Piala Pak Habibie waktu itu. Ya, dan saya juga orang yang tidak hanya berkutat di dunia fotografi motret. Saya adalah orang sejak SD. Sekali lagi, sejak SD, sejak tahun 78, saya sudah mencetak foto di kamar gelap sendiri di rumah saya di Pakualaman. Pemirsa, tim kuasa hukum Roy Suryo CS menambah daftar saksi dan ahli dalam penanganan perkara dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo.